Halo semua, pada video ini kita akan membahas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan tema hubungan pekerja dan perundingan kolektif. Yuk kita bahas bersama-sama di video ini. Sebelumnya teman-teman tahu nggak pengertian dari hubungan pekerja itu apa? Hubungan pekerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, dalam hubungan pekerja itu pasti ada pihak-pihak yang terkait kan? Siapa saja sih pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada 5 pihak yang terlibat dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Pihak-pihak tersebut adalah pekerja atau buruh, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama, dan pemerintah. Selanjutnya, akan mengenal apa itu perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah suatu proses yang para wakil dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk perundingan suatu perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Bagaimana memutuskan permasalahan yang ada tergantung pada hal-hal berikut ini, yaitu kualitas hubungan serikat manajemen, proses perundingan yang dilakukan oleh buruh dan manajemen, lalu strategi manajemen dalam perundingan kolektif, dan strategi serikat pekerja dalam perundingan kolektif. Dalam perundingan kolektif terdapat proses perundingan, yaitu ada 5 jenis perundingan yang dilaksanakan dalam negosiasi kontrak. Yang pertama ada perundingan distributif. Perundingan ini terjadi bila ada perselisihan antara masing-masing pihak, dan hasilnya memberikan kemenangan bagi satu pihak dan kekalahan bagi pihak lainnya. Masing-masing pihak akan mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan. Lalu yang kedua ada perundingan integratif. Perundingan integratif ini berfokus pada solusi kreatif yang memadukan kepentingan-kepentingan masing-masing pihak dan menghasilkan keuntungan bersama yang tinggi. Lalu selanjutnya ada perundingan konsesioner. Perundingan konsesioner dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang parah yang dialami oleh perusahaan. Untuk terus hidup dan berkembang, perusahaan berusaha memperoleh konsesi atau pengembalian dari serikat pekerja dan menjanjikan keamanan kerja sebagai imbalannya. Lalu yang keempat ada perundingan berkesinambungan. Dalam proses ini, panitia gabungan bertemu secara teratur untuk meneliti permasalahan yang ada dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang mempunyai kepentingan sama. Biasanya panitia-panitia semacam ini tampak di perusahaan seperti makanan eceran, perusahaan truk angkutan, tenaga nuklir, dan industri pakaian pria. Yang terakhir ada perundingan intraorganisasional. Selama negosiasi, tim perundingan dari kedua pihak mungkin terlibat dari perundingan intraorganisasional, yaitu perundingan dengan pihak yang berhak atas perubahan-perubahan dalam posisi-posisi perundingan. Jika hasil yang diharapkan dari perundingan kolektif berupa perjanjian mengenai kondisi-kondisi pekerjaan belum dapat mencapai kesepakatan, maka beberapa alternatif akan dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan perundingan. Berikut ini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh serikat pekerja untuk menanggapi ketidaksepakatan manajemen dalam perundingan kolektif. Yang pertama ada pemogokan, yaitu apabila manajemen tidak menyetujui tuntutan serikat pekerja, maka serikat pekerja akan mempengaruhi para pekerja untuk menolak melakukan pekerjaan seperti biasanya. Hal ini disebut sebagai pemogokan. Dan bila manajemen tidak mengizinkan pekerja untuk bekerja,
Situasi ini disebut sebagai penutupan kesempatan kerja atau lockout. Selanjutnya ada pelambatan pekerjaan. Mungkin tindakan ini tidak seberat tindakan pemogokan, akan tetapi hal ini akan berdampak pada pengurangan hasil produksi. Yang mana biasanya serikat pekerja meminta para pekerja untuk melakukan pelambatan pekerjaan. Yang ketiga ada boikot. Dalam hal ini, sebuah serikat pekerja akan melakukan pemogokan terhadap perusahaan tempat serikat pekerja dengan cara memasang garis penjagaan informal di toko-toko grosir yang menjual produk-produk perusahaan tersebut. Pada umumnya, garis penjagaan tersebut hanya ditujukan kepada perusahaan tersebut dan meminta konsumen untuk tidak membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada picketing, atau suatu tindakan yang mencegah atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakannya pemogokan. Yang kelima ada kampanye perusahaan. Dalam suatu kampanye perusahaan, sebuah serikat pekerja dapat meminta masyarakat dan serikat pekerja lain untuk menulis surat kepada perusahaan, yaitu memintanya untuk mengubah cara perundingan dengan serikat pekerja. Nah, penyelesaian konflik bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau arbitrasi, yang mana mediasi adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak netral untuk membantu para perunding serikat pekerja dan manajemen mencapai kesepakatan sukarela, atau bisa juga dengan arbitrasi, yaitu suatu prosedur yang mana pihak ketiga mempelajari situasi perundingan, yaitu dengan mendengarkan kedua pihak dan mengumpulkan informasi, kemudian membuat ketetapan yang mengikat kedua pihak. Arbitrator pada prinsipnya menentukan kondisi-kondisi perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi, dan sejalan, serta agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Oke, sekian video singkat kali ini. Maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.